Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi honorer R2 dan R3 yang telah lama menantikan kepastian, kebijakan ini menjadi angin segar yang membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan status ASN secara resmi. Diharapkan, kebijakan ini menjadi solusi bagi honorer yang telah lama mengabdi bagi negara. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 telah memberikan kepastian bagi honorer dengan kode R2 dan R3. Mereka yang terdaftar dalam database BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, tidak semua honorer R2 dan R3 otomatis bisa diangkat. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan honorer R2 dan R3 tidak bisa diangkat meskipun masuk database BKN. Nasib honorer R2 dan R3 yang belum mendapat formasi. Honorer R2 dan R3 belum mendapatkan formasi harus mengikuti kebijakan sesuai Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 terkait P3K paruh waktu. Aspirasi para honorer R2 dan R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup DRH P3K telah diajukan kepada Kemenpan RB. Hal ini disampaikan dalam diskusi yang difasilitasi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Mardiani Ali Sera. Dalam pertemuan ini, AP3K dan Forum Honorer R2 dan R3 meminta agar proses pengisian DRH dipercepat. Solusi diberikan bagi honorer yang tidak memenuhi syarat TMS. Jaminan pensiun bagi P3K diperjelas. Kriteria pengangkatan P3K paruh waktu. Berdasarkan keputusan tersebut, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga honorer. Pengangkatan ini diberikan kepada honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Proses pengangkatan P3K paruh waktu. Setelah mendapatkan usulan dari PPK, Kemenpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di setiap instansi pemerintah. Selanjutnya, proses pengangkatan akan melalui tahap berikut. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada BKN. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K dalam waktu 7 hari kerja. Setelah mendapatkan nomor induk, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Perjanjian kerja dan masa tugas P3K paruh waktu. Setelah diangkat, P3K paruh waktu akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, sanksi jika melanggar perjanjian. Selain itu, P3K paruh waktu juga diwajibkan menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dievaluasi secara triwulan serta tahunan. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Tidak semua honorer R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Meski telah masuk dalam database BKN, ada 3 kondisi yang menyebabkan honorer R2 dan R3 tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, mengundurkan diri secara sukarela. Yang kedua, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan oleh BKN. Yang ketiga, meninggal dunia sebelum proses pengangkatan selesai. Jika honorer R2 dan R3 berada dalam salah satu dari 3 kondisi ini, maka proses pengangkatannya akan dibatalkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Pemerintah akhirnya memastikan bahwa honorer R2 dan R3 tanpa kode L akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sudan Arif Fakrullah, baru-baru ini menyampaikan kebijakan terbaru terkait pengangkatan P3K paruh waktu dalam rapat daring mengenai penyesuaian penetapan NIP, CPNS, dan P3K Formasi 2024. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pemerintahan harus segera menindaklanjuti hasil seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, termasuk hasil seleksi P3K tahap pertama. Seluruh instansi harus segera mengusulkan data honorer R2 dan E3 tanpa kode L agar dapat diproses lebih lanjut untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu, sebut Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Sudan Arif Fakrullah. Dalam hasil seleksi P3K tahap pertama, terdapat 2 kategori honorer yang lulus, yaitu R2 dan R3, yang terdiri dari yang pertama, peserta berkode L, sudah mendapatkan formasi. Yang kedua, peserta tanpa kode L belum mendapatkan formasi. Bagi honorer R2 dan R3 tanpa kode L, meskipun mereka belum memperoleh penempatan, pemerintah memastikan mereka akan segera diangkat sebagai P3K paruh waktu. Proses pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, setiap instansi wajib mengusulkan data honorer R2 dan R3 tanpa kode L kepada BKN. Yang kedua, batas akhir pengusulan data hingga 30 November 2025. Yang ketiga, setelah verifikasi, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis, Pertek, dan NIP bagi calon P3K paruh waktu. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.